I get the good skunk every time it comes around me. It make me high, it make it. Sore adik-adik. Sore. Sore pagi. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran biologi dengan tema sel. Kira-kira adik-adik ada yang tahu belum apa itu arti sel? Belum. Kakak mau tanya deh, siapa yang tahu angkat tangan dong? Oke, apa itu sel? Pengertian sel, unit struktur dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Oke, benar. Jadi sel itu adalah unit terkecil untuk menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi tubuh kita ini disusun oleh sel-sel. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan itu jelas berbeda. Ada yang tahu nggak gimana itu? Belum. Belum tahu ya? Belum. Oke, jadi kita akan membahas tentang sel hewan dan tumbuhan. Jadi kakak akan menjelaskan sel hewan dan tumbuhan. Di sini mereka memiliki persamaan dan perbedaan. Yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang sel hewan. Jadi di dalam sel hewan itu terdapat nukleus. Ada nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Dan kemudian ada mitokondria. Ada sentriol dan ada ribosom. Nah, seperti yang dilihat di depan yang sudah kakak tulis, kita akan membahas dulu pengertian dari mitokondria. Jadi, mitokondria itu adalah organel yang berfungsi sebagai pembentuk energi atau ATP. Nah, energi itu nantinya akan berfungsi untuk menjadi tenaga dalam tubuh kita manusia atau di dalam tubuh hewan. Kemudian, oke, dari penjelasan ibu tadi, ada yang mau bertanya? Nalo deh. Ya, Bu. Oke. Apa perbedaan nukleus dan nucleus? Oke. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan nukleus dan nukleolus? Itu mirip-mirip ya, tapi sebenarnya itu beda. Jadi gini, di dalam sel itu ada yang namanya nukleus atau inti sel. Ini adalah nukleus. Sementara nukleolus itu adalah sel yang di dalamnya. Nah, seperti anakan dari sel. Ini sel itu kan berbentuk bulat. Sementara yang disebut dengan nukleolus tadi ini adalah nukleolus dan ini adalah nukleus. Oke, jadi itu adalah perbedaan utamanya. Nah, kalau untuk fungsinya sendiri itu, nukleolus itu terdapat pada bagian dalam inti yang berwarna gelap. Ini tadi adalah nukleolus. Di sini terbentuk protein. Dia itu merangkai protein yang membentuk DNA. Di mana DNA itu adalah materi genetik yang diteruskan dari induk kepada keturunannya. Tidak. Oke Bu, kakak rasa cukup ya pertanyaannya untuk sel hewan, karena kita akan lanjut ke sel tumbuhan. Seperti yang digambarkan yang sudah kakak tulis di depan, bisa dibaca itu adalah organel-organelnya. Jadi yang pertama itu ada membran sel. Membran sel Jadi yang pertama itu ada inti sel atau nukleus, seperti yang kakak tulis nomor 1 itu adalah bagian yang paling dalam dari sel tumbuhan. Nah, nukleus ini berisi materi genetik utama yang berbentuk kromosom dari sel. Inti sel juga punya beberapa fungsi, diantaranya untuk pembelahan serta pertumbuhan sel dan sintesis protein. Jadi pembentukan dari materi genetik atau DNA dan RNA itu melalui proses sintesis protein itu. Jadi penjelasan tentang
tentang sel hewan dan tumbuhan, sekarang kakak meminta kalian dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang sebelah ini sel hewan dan sebelah ini sel tumbuhan. Yang sel hewan itu kelompok 1 dan sel tumbuhan kelompok 2. Jadi waktunya sudah selesai ya. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 maju untuk menjelaskan tentang sel hewan. Silakan.